Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana rekan kelas Manajemen Keuangan 1 Bisnis Digital Universitas Amikom Purwokerto? Kabarnya semoga senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, bagaimana rekan kelas? Apakah sudah siap untuk menyimak materi pada hari ini? Nah, dalam materi sebelumnya telah dibahas mengenai biaya modal atau cost of capital begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keputusan investasi yang melibatkan aktiva tetap atau penganggaran modal. Nah, di sini definisi dari modal mengacu pada aktiva jangka panjang yang digunakan dalam produksi. Nah, sedangkan anggaran adalah rencana yang merinci proyeksi arus masuk dan arus keluar selama beberapa periode di masa depan. Jadi, anggaran modal adalah garis besar rencana investasi dalam aktiva tetap dan sedangkan penganggaran modal merupakan keseluruhan proses dalam menganalisis proyek dan memutuskan salah satu proyek yang akan dimasukkan dalam anggaran modal. Jadi intinya capital budgeting atau penganggaran modal itu merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk menganalisis kelayakan suatu proyek ataupun investasi atau biasa disebut dengan capital investment dalam jangka panjang yang diharapkan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, capital budgeting ini merupakan garis besar dari rencana pengeluaran aktiva tetap serta proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang begitu ya, yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Nah, sebenarnya tujuan dari capital budgeting sendiri ini sebenarnya untuk apa begitu ya? Yaitu untuk tentunya untuk membuat keputusan investasi dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif kayak gitu ya. Sehingga keputusan pendanaan yang dilakukan memberikan keuntungan kepada perusahaan sekaligus memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Kemudian pentingnya penganggaran modal itu yang pertama adalah kehilangan fleksibilitas perusahaan. Yang kedua ada kualitas penambahan aktiva dan yang ketiga ada pentingnya pengeluaran modal. Nah, hasil keputusan penganggaran modal itu terus berlanjut begitu ya selama beberapa tahun, maka perusahaan akan kehilangan fleksibilitasnya. Contohnya seperti apa? Seperti misalkan pembelian sebuah aktiva yang memiliki umur ekonomis 10 tahun mungkin akan mengunci perusahaan selama periode 10 tahun tersebut. Lebih lanjutnya, karena perluasan aktiva didasarkan atas penjualan yang diharapkan di masa depan, maka keputusan untuk membeli sebuah aktiva yang akan habis dalam 10 tahun membutuhkan perencanaan penjualan selama 10 tahun begitu. Nah, kemudian kualitas penambahan aktiva begitu ya. Kualitas penambahan aktiva. Kenapa penganggaran modal itu penting juga untuk kualitas penambahan aktiva? Jika peralatan tidak memiliki kapasitas yang cukup begitu ya, maka perusahaan mungkin akan kehilangan pangsa pasar dan untuk memperoleh kembali konsumen yang hilang membutuhkan beban penjualan yang besar tentunya ya. Kemudian terjadi penurunan harga mungkin atau perbaikan produk yang kesemuanya memerlukan biaya yang besar begitu. Nah, kemudian penganggaran modal yang efektif dapat memperbaiki penetapan waktu begitu ya. Penetapan waktu maupun kualitas akuisisi aktiva. Jika perusahaan meramalkan kebutuhan aktiva modal sebelumnya, maka ia dapat membeli dan menginstal aktiva sebelum dibutuhkan begitu ya. Namun yang terjadi biasanya banyak perusahaan itu tidak memesan barang modal sampai aktiva yang ada mendekati kapasitas yang penuh begitu ya. Nah, jadi penambahan aktiva itu harus dipersiapkan dari
jauh-jauh hari begitu ya, jauh-jauh waktu begitu. Nah, kemudian biasanya penganggaran modal juga melibatkan pengeluaran yang besar begitu ya. Dan sebelumnya perusahaan dapat mengeluarkan jumlah uang yang besar, maka ia harus mempunyai dana yang memadai. Jumlah uang yang besar tidak dapat tersedia secara otomatis begitu ya. Oleh karena itu, perusahaan yang sedang memikirkan program pengeluaran modal yang besar tentunya harus merencanakan pembiayaannya jauh-jauh hari sebelum dana yang mencukupi itu tersedia. Kemudian tahap-tahap penganggaran modal. Nah, tahap-tahap dari penganggaran modal itu ada yang pertama biaya proyek tentunya harus ditentukan terlebih dahulu begitu ya. Kemudian aliran kas harus disesuaikan, kemudian harus mengestimasi terlebih dahulu resiko dari aliran kas proyek, menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek, kemudian aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Kemudian yaitu nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan tentunya dibandingkan dengan biayanya. Selanjutnya, klasifikasi proyek. Menganalisis usulan pengeluaran modal tentunya membutuhkan klasifikasi proyek terlebih dahulu begitu ya, sehingga perusahaan biasanya mengkategorikan proyek dan kemudian menganalisisnya dalam setiap kategori dengan cara yang berbeda-beda begitu. Nah, di sini yang pertama ada penggantian pemeliharaan bisnis. Nah, kategori ini terdiri dari pengeluaran untuk mengganti peralatan yang usang atau mungkin rusak begitu ya, yang digunakan dalam membuat produk yang tentunya diharapkan menguntungkan ke depannya. Kemudian proyek penggantian diperlukan jika perusahaan ingin melanjutkan usahanya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada penggantian pengurangan biaya. Maksudnya di sini kategori ini termasuk pengeluaran untuk mengganti peralatan yang telah usang juga begitu ya. Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya tenaga kerja atau mungkin bahan baku dan input lainnya misalkan seperti listrik begitu ya. Nah, kemudian ada ekspansi produk atau pasar yang sudah ada begitu. Nah, ekspansi produk atau pasar yang sudah ada ini di sini termasuk pengeluaran untuk meningkatkan output dari produk yang sudah ada begitu ya, atau untuk memperluas outlet retail mungkin atau fasilitas distribusi dalam pasar yang sekarang dilayani begitu ya, yang sudah ada begitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada ekspansi ke dalam produk atau pasar baru. Ini adalah investasi untuk menghasilkan produk baru atau untuk memperluas ke daerah geografis kayak gitu ya, daerah geografi yang saat ini tidak terlayani atau belum terlayani, sehingga proyek ini tentunya melibatkan keputusan strategis yang diharapkan dapat mengubah sifat mendasar bisnis begitu ya. Dan biasanya membutuhkan pengeluaran uang dalam jumlah besar karena ingin ekspansi kayak gitu ya, ekspansi ke dalam produk atau pasar baru begitu ya. Nah, pengeluaran uang dalam jumlah besar dan tentunya pengembaliannya itu lebih lambat begitu ya, karena kan baru ekspansi ke dalam produk atau pasar baru begitu ya. Jadi membutuhkan pengeluaran biaya yang besar dan juga pengembaliannya lebih lambat begitu. Nah, untuk selanjutnya yang kelima yaitu pengaman atau proyek pengaman dan atau lingkungan. Nah, kategori ini biasanya meliputi pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pemerintah atau mungkin perjanjian tenaga kerja atau mungkin polis asuransi. Nah, biasanya pengeluaran di kategori ini disebut dengan investasi wajib dan biasanya proyek ini itu menyangkut proyek yang tanpa pendapatan begitu. Nah, untuk yang keenam itu lain-lainnya itu misalkan di sini kategori ini itu termasuk
gedung perkantoran atau mungkin tempat parkir dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dalam capital budgeting, tentunya metode yang digunakan dalam membuat analisa keputusan investasi ini yang dikenal secara umum itu ada 4 begitu ya. Yang pertama ada payback period atau yang biasa disingkat dengan PBP atau PP. Kemudian yang kedua ada net present value atau yang biasa disingkat dengan NPV. Dan yang ketiga ada internal rate of return atau yang biasa disingkat dengan IRR. Dan yang keempat ada profitability index atau yang biasa disingkat dengan PI. Payback period sendiri ini merupakan target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow. Jadi metode payback period ini pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi investasi yang diajukan. Nah, kemudian payback period itu diperhitungkan dengan membagi investasi dengan cash inflow tahunan. Nah, kemudian ini misalkan rumus payback period jika jumlahnya itu per tahun tidak sama begitu ya. Jadi bisa dilihat ini rumusnya, payback period sama dengan tahun terakhir jumlah arus kas belum bisa menutupi modal investasi awal ditambah dengan jumlah investasi awal kemudian dikurangi dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, kemudian dibagi jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N+1 dikurangi jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N dikalikan 1 tahun. Ini jika pengembalian atau payback period dari aliran kas per tahun itu jumlahnya tidak sama. Nah, selanjutnya rumus pengembalian aliran kas atau payback period jika jumlah per tahunnya itu sama, yaitu payback period sama dengan investasi awal dibagi dengan arus kas dikalikan 1 tahun. Nah, untuk payback period itu kriterianya jika payback period lebih dari umur ekonomis, maka investasi ditolak begitu ya. Nah, namun ketika payback period kurang dari umur ekonomis, tentunya investasi ini diterima. Jadi ketika kita menganalisis sebuah proyek begitu ya, ketika ada proyek yang setelah diperhitungkan, setelah dianalisis ternyata tingkat pengembalian aliran kasnya itu lama begitu ya, atau lebih dari umur ekonomis, maka investasi tersebut sebaiknya kita tolak begitu atau tidak layak begitu. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu net present value. Nah, net present value ini merupakan metode ini merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto atau yang biasa disebut dengan proceeds dengan nilai sekarang dari suatu investasi atau outlays. Nah, secara eksplisit NPV ini memberikan pertimbangan dari nilai waktu uang dan merupakan teknik capital budgeting atau penganggaran modal yang banyak digunakan. Sebagai pedoman umum, biasanya rencana investasi akan menguntungkan apabila NPV-nya positif dan apabila NPV 0 maka investasi tersebut tentunya impas begitu ya atau break even. Kemudian apabila NPV suatu proyek hasilnya negatif berarti proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Kemudian kelebihan metode NPV itu biasanya sebagai sarana penilaian terhadap kelayakan suatu rencana investasi barang modal begitu ya. Penggunaan nilai waktu uang untuk menghitung nilai sebenarnya, cash flow yang diperoleh itu pada masa yang akan datang. Dengan demikian dapat diperoleh bahwa profitabilitas proyek yang lebih mendekati ke realitas. Kemudian selanjutnya, ini rumusnya. Oke, jadi untuk mencari NPV di sini jumlah dari net cash flow atau proceed, mohon maaf ini ada kekeliruan, ini maksudnya proceed pada tahun ke T, kemudian dibagi 1 plus tingkat diskonto,
kemudian pangkat lama waktu atau periode berlangsungnya investasi, kemudian dikurangi initial outlay atau nilai investasi awal. Selanjutnya yang ketiga yaitu internal rate of return atau yang biasa disebut dengan IRR. IRR ini merupakan hasil yang telah diperoleh dari sebuah proposal bisnis, yaitu diskonto atau diskon rate yang kemudian menjadi sebuah present value begitu ya, menjadi sebuah nilai sekarang dari suatu aliran kas masuk, yaitu sama dengan investasi awal. Jadi, sebuah proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya atau rate of return-nya itu lebih besar dari laju pengembalian investasi lain. Nah, fungsi lain dari IRR ini yaitu untuk menentukan apakah suatu investasi dapat dilaksanakan atau tidak. Nah, biasanya IRR ini mengacu pada investasi yang telah dilakukan harus lebih tinggi dari nilai minimum acceptable rate of return atau yang biasa disingkat dengan MARR begitu ya. Jadi MARR ini merupakan laju pengembalian minimum dari suatu investasi yang berani dilakukan oleh investor begitu. Nah, jadi intinya IRR itu harus kurang dari SOCC begitu ya, atau sosial apa saya lupa. Intinya IRR itu bahwa usaha atau proyek tersebut tidak layak secara finansial. Nah, jika IRR lebih dari SOCC, maka usaha atau proyek tersebut layak untuk layak secara finansial begitu. Kemudian ketika IRR menghasilkan sama dengan SOCC, berarti usaha atau proyek tersebut berada dalam keadaan titik impas atau break even point. Berikut ini merupakan rumusnya. Jadi untuk mencari IRR itu adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV bernilai positif ditambah dengan net present value bernilai positif dikurangi NPV bernilai negatif. Kemudian dikalikan dengan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif, maksud saya negatif, dikurangi dengan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu profitability index. Profitability index ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara nilai sekarang kas masuk di masa depan atau present value proceeds dengan biaya investasi atau outlays. Jadi kriterianya yaitu profitability index lebih dari 1 maka dikatakan layak begitu ya. Ketika profitability index ini kurang dari 1 maka dikatakan tidak layak. Nah, kelebihan profitability index ini tentunya sudah mempertimbangkan biaya modal gitu ya atau disebut dengan cost of capital, kemudian sudah mempertimbangkan time value of money-nya, kemudian sudah mempertimbangkan semua cash flow. Nah, kemudian untuk mencari profitability index yaitu nilai aliran kas masuk dibagi dengan nilai investasi. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi pada hari ini. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat keterbatasan dalam penyampaian, kemudian ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.